Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali mahasiswa Universitas Terbuka pada sesi inisiasi ketiga tutorial online yang akan kita laksanakan bersama-sama. Pada sesi inisiasi ketiga ini kita akan sama-sama belajar tentang proses kebijakan publik dan juga identifikasi dan perumusan masalah kebijakan publik yang dapat Anda pelajari pada modul 3 dan 4 BMPADPU 4410. Di dalam modul tersebut saya sampaikan tinjauan mata kuliahnya adalah bahwa dalam modul 3 BMPADPU 4410 ini kita akan belajar tentang proses kebijakan yang terdiri atas dua kegiatan belajar, yakni makna kebijakan publik sebagai proses dan proses teknokratis dan demokratis ya. Kemudian pada modul 4 BMPADPU 4410 kita akan sama-sama belajar tentang identifikasi dan perumusan masalah kebijakan publik yang terdiri dari 3 kegiatan belajar, yaitu karakteristik masalah kebijakan, kemudian wilayah dan ruang lingkup masalah kebijakan, serta merumuskan masalah kebijakan. Nah, tentu kita harus sama-sama pahami terlebih dahulu konsep bahwa kebijakan publik ini merupakan sebuah proses. Istilah proses kebijakan ini menunjukkan bahwa adanya semacam sistem yang menerjemahkan gagasan atau pemikiran tentang kebijakan, bahwa gagasan tersebut harus diaktualisasikan atau implementatif ya, yang selanjutnya diterapkan dan tentu saja diharapkan memiliki dampak atau efek yang positif bagi konstituen. Selanjutnya, langkah awal dalam proses kebijakan publik adalah melakukan identifikasi masalah kebijakan. Skenario pembelajaran yang dapat kita laksanakan bersama-sama adalah pada sesi inisiasi ketiga ini adalah yang pasti rekan-rekan mahasiswa sekalian diharapkan mempelajari modul 3 dan 4 BMPADPU 4410 secara independen, kemudian memberikan tanggapan pada diskusi ketiga, kemudian juga mengerjakan tugas tutorial pertama di sesi inisiasi ketiga ini. Selanjutnya Anda juga dapat mengerjakan soal tes formatif yang ketiga ya, sebagaimana sesi-sesi sebelumnya. Konsep-konsep dasar yang perlu dipahami juga bahwa proses kebijakan publik ini juga dikemukakan oleh beberapa ahli. Kemudian maksudnya beberapa ahli memiliki perspektifnya masing-masing tentang proses kebijakan publik. Kemudian ada proses teknokratis, proses memokratis, karakteristik masalah kebijakan, pengertian masalah dan isu, wilayah dan ruang lingkup masalah kebijakan, serta merumuskan masalah kebijakan. Proses sendiri dapat dimaknai sebagai serangkaian kegiatan atau tahapan kegiatan yang tersusun atau bersatu, berkesinambungan satu sama lain dalam rangka menuju pencapaian yang dikehendaki. Kemudian kebijakan publik merupakan suatu proses yang sering kali disebut dengan proses kebijakan publik atau siklus kebijakan publik atau tahapan kebijakan publik. Tahapan-tahapan tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, terikat satu sama lain sebagaimana layaknya dua sisi mata uang. Ada beberapa perspektif dari beberapa ahli tentang proses kebijakan publik. Harold Laswell ini mengemukakan ada 7 aktivitas dalam kebijakan publik yang tentunya saling berkaitan satu sama lain dan tentunya juga saling berurutan satu sama lain. Yang pertama adalah intelligence, kemudian ada recommendations, prescriptions, kemudian invocations, application, appraisal, dan juga terminations ya. Sementara itu Herbert Simon mengungkapkan bahwa proses kebijakan publik ini memiliki urutan tahap yang rasional. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi, kemudian merancang alternatif pemecahan masalah dan memutuskan pilihan yang paling rasional. Sementara itu David Easton menyatakan bahwa pendekatan model sistem politik yang mengkonsepsikan adanya hubungan antara proses pembuatan keputusan, dampak kebijakan, dan lingkungan kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan publik. Sementara itu Wayne Parsons ini mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan sebagai sebuah rangkaian atau urutan tahap dari langkah-langkah yang diperlukan untuk
mengimplementasikan suatu kebijakan. Howlett dan Ramesh menyatakan ada sebuah siklus yang terdiri dari beberapa tahap dalam proses kebijakan publik. Yang pertama ini adalah agenda setting atau problem recognitions, kemudian ada policy formulations atau proposal of a solutions, kemudian ada decision making atau choice of a solutions, and then policy implementations or putting the solution into effect, ya. And the last is policy evaluations or monitoring results, ya. Itu adalah 5 yang disebutkan oleh Howlett dan Ramesh tentang siklus dalam kebijakan publik. Sementara itu James E. Anderson menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari 5 aspek. Yang pertama adalah problem identification and agenda setting, kemudian ada formulation, adoption, implementation, dan evaluations. Setelah memahami atau mengetahui pendapat para ahli tentang proses kebijakan, kita juga akan dihadapkan pada salah satu proses dalam kebijakan publik, yakni proses teknokratis. Ini proses yang lebih berorientasi pada proses perumusan kebijakan publik secara bertahap, ya, yaitu merumuskan masalah, mencari alternatif, melaksanakan kebijakan, dan menilai dampak dari kebijakan tersebut. Sementara itu, karakteristik pendekatan proses teknokratis ini bersifat praktis, dapat digunakan untuk mengatasi berbagai problematika yang dihadapi. Kemudian karakter utama dari proses teknokratis ini adalah linear, birokratis, mekanistik, dan pragmatis, serta top down, ya. Proses teknokratis lebih mengedepankan proses kebijakan publik secara bertahap atau stagis, merumuskan masalah, mencari alternatif kebijakan, melaksanakan kebijakan, dan menilai dampak dari kebijakan tersebut. Contoh pendekatan teknokratis adalah model Patton Sawitzky dengan 6 lanskap perumusan kebijakan publik, yaitu yang pertama mendefinisikan masalah, yang kedua menetapkan kriteria evaluasi alternatif, yang ketiga mengidentifikasi alternatif, kemudian yang keempat mengevaluasi alternatif yang ada, kemudian yang kelima membandingkan alternatif, dan yang keenam adalah menilai dampak, ya. Keenam langkah ini tentu saja berjalan secara bertahap dan berurutan, mulai dari pendefinisian masalah dan diakhiri dengan menilai dampak, ya. Kemudian dampak dari kebijakan tersebut akan digunakan sebagai masukan ke dalam proses kebijakan publik di sesi berikutnya, ya. Mengulang siklus baru dari kebijakan publik tentu saja. Kemudian selain proses teknokratis, ada proses demokratis, ya. Ini berorientasi pada peran aktor kebijakan atau policy subsystem yang terkait dengan jejaring kebijakan untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan kepentingan dari aktor-aktor kebijakan. Karakteristik utama dari pendekatan demokratis adalah nonlinear, pluralistik, interaktif, deliberatif, dan berlaku secara bottom up. Proses demokratis lebih mengedepankan peran aktor kebijakan atau policy subsystems yang terikat dalam jejaring kebijakan untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan kepentingan aktor kebijakan. Contoh pendekatan demokratis adalah advocacy coalition approach dari Sabatier dan juga Adam Smith, ya, yang mana frameworknya dapat Anda lihat sendiri dalam modul ADPU 4410 bahwa terdiri dari coalition A and coalition B, di mana di dalam dua koalisi tersebut akan diarahkan menuju external system events yang terdiri dari change in socio-economic conditions atau mengubah sosial ekonomi atau kondisi sosial ekonomi, kemudian ada mengubah public opini atau opini publik, ya. Kemudian change in systemic governing coalitions atau adanya perubahan atau upaya mengubah sistem pemerintahan, kondisi aktual pemerintah. Kemudian ada policy decisions and impacts from other subsystems atau kebijakan keputusan dari kebijakan dan dampaknya terhadap
aktor politik atau aktor kebijakan yang lainnya, karena aktor kebijakan tentu saja terdiri dari beberapa kalangan ya, setidaknya elit dan juga akar rumput. Tentu saja itu harus dipikirkan juga impact-nya satu sama lain. Kemudian ada relatively stable parameters ya, atau parameter yang relatif stabil. Ada basic attributes of the problem area ya. Ini berkaitan dengan atribut yang digunakan untuk pada suatu area, which is ini berkaitan dengan sebenarnya produk-produk kebijakan ya. Kemudian basic distribution of natural resources ya, atau distribusi dari sumber daya alam. Kemudian ada fundamental socio-cultural values and social structure. Ini berkaitan dengan pondasi nilai budaya sosial dan juga struktur sosial atau morality dari masyarakat ya. Kemudian ada basic constitutional structure atau hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi. Kalau di Indonesia tuh berarti Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ini nantinya akan menghasilkan long-term coalitions opportunity structure dengan short-term constraints and resources of subsystem actors ya. Jadi outputnya itu nanti ada koalisi jangka panjang dengan jangka pendek ya. Proses kebijakan publik yang akan rekan-rekan mahasiswa sekalian pelajari ada identifikasi dan perumusan masalah kebijakan, kemudian ada menyusun agenda kebijakan, kemudian formulasi kebijakan, desain, adopsi, dan legitimasi kebijakan, kemudian implementasi dan evaluasi kebijakan. Langkah awal dalam proses kebijakan tersebut tentu sajalah mengidentifikasi masalah kebijakan, bahwa tidak semua masalah yang ada di hadapan publik itu dapat menjadi masalah kebijakan ya yang masuk dalam agenda pemerintah untuk diselesaikan begitu. Menurut William Dunn ada setidaknya 4 karakteristik masalah kebijakan. Yang pertama adalah interdependence of policy problems, atau masalah kebijakan bukan merupakan masalah tunggal tetapi merupakan bagian dari keseluruhan sistem masalah. Kemudian ada subjectivity of policy problem, atau masalah kebijakan adalah produk pemikiran manusia atas pengaruh kondisi eksternal atau lingkungan. Kemudian ada artificially of policy problems, atau masalah kebijakan hanya mungkin akan dimunculkan apabila manusia menilai perlunya keinginan untuk mengubah suatu situasi tertentu. Kemudian ada dynamics of policy problems. Ini berkaitan dengan adanya alternatif yang dapat ditempuh, yang tentu saja alternatif itu berbeda-beda untuk mengatasi suatu masalah tertentu dari banyaknya definisi atas masalah yang terjadi di hadapan publik. Wilayah dan ruang lingkup kebijakan yang kerap muncul, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya, tentu saja muncul pada eskalasi atau skala nasional, kemudian daerah, wilayah, kabupaten, kota, bahkan sampai ke tingkat kampung atau desa. Ini ada 2 perspektif tentang masalah dan isu yang disampaikan oleh Charles O. Jones. Charles O. Jones ini menyatakan bahwa masalah merupakan kebutuhan manusia bagaimanapun diidentifikasi dan perlu dicarikan untuk mengatasinya. Jadi dikenali, kemudian dicarikan solusinya. Sementara isu merupakan posisi yang lebih tinggi dari masalah dalam kebijakan publik berdasarkan perspektif Charles O. Jones ya. Sementara itu James E. Anderson menyatakan bahwa masalah merupakan ada banyak orang yang terlibat di dalamnya atau terkena pengaruh dari masalah tersebut, maka itu dapat diklasifikasikan sebagai masalah publik. Sementara isu menurut James E. Anderson merupakan kontroversi yang terjadi pada masalah publik. Artinya James E. Anderson memiliki pendapat yang kontraproduktif atau kontradiksi dengan James O. Jones ya.
Nah, berdasarkan pendapat Jones tadi bahwa perumus kebijakan ini sebenarnya kurang tertarik perhatiannya pada masalah publik, tapi lebih kepada isu yang muncul di dalam publik. Sehingga Jones itu memiliki perspektif bahwa isu memiliki kedudukan yang lebih tinggi ketimbang masalah publik. Ada 4 tipe isu kebijakan menurut William Dunn. Yang pertama adalah isu-isu mayor atau major issues. Ini masalah-masalah pada level tertinggi. Isu mencakup masalah misi organisasi pemerintahan yang mencakup tugas pokok dan fungsi utama pemerintah. Kemudian ada isu-isu sekunder atau secondary issues, ya, masalah-masalah yang terletak pada program-program. Kemudian ada isu-isu functional atau functional issue, adalah masalah-masalah yang ada pada program dan proyek, ya. Kemudian ada isu-isu minor atau minor issues. Ini masalah-masalah yang kerap dijumpai pada level yang lebih spesifik, ya. Hogwood dan Gunn tahun 1984 ini sempat menyatakan bahwa beberapa pendekatan dalam mendefinisikan masalah ya, dapat memberikan arahan kepada para perumus kebijakan untuk dapat mendefinisikan masalah kebijakan secara baik. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama itulah perlu dipertanyakan siapa yang menyatakan bahwa itu masuk dalam klasifikasi masalah, apakah elit atau akar rumput, berapa banyak orangnya, kemudian apakah itu benar-benar masalah, apakah pemerintah juga memperlakukan hal itu sebagai masalah. Jangan sampai problem tersebut hanya merupakan masalah yang dalam tanda petik dibuat-buat, ya. Kemudian apakah ada kesepakatan atau persetujuan terhadap masalah tersebut? Apakah ada konsensus dari akar rumput bahwa itu merupakan masalah mereka, begitu kan? Kemudian apakah mendefinisikan masalah itu dapat dilakukan dengan cepat atau segera, jadi urgensi, ya, masalah itu urgent ataukah tidak? Kemudian apakah mereka yang sedang mendefinisikan masalah itu memiliki satu frame kebijakan khusus tertentu? Ini berkaitan dengan perencanaan dari aktor-aktor yang memiliki otoritas untuk merumuskan atau mendefinisikan masalah, ya. Kemudian apakah ada alternatif kerangka kebijakan yang lainnya? Ini berkaitan dengan opsi-opsi lain yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah yang ada. Kemudian bagaimana tingkat agregasi atau pengelompokan masalahnya? Kemudian apakah telah dipahami adanya struktur sebab akibat dari suatu masalah? Kemudian dapatkah masalah tersebut berimplikasi, kemudian dispesialisasikan dan bahkan dikuantifikasikan, ya. Kemudian yang terakhir, kapan dan bagaimana masalah itu akan dilakukan peninjauan kembali. Demikian pemaparan singkat materi perkuliahan pada sesi inisiasi ketiga. Saya harapkan rekan-rekan mahasiswa dapat mengikuti sesi ini dengan baik. Selamat belajar. Saya ucapkan terima kasih lagi dan tetap semangat, ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan salam jumpa.